ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita Fathul Mu'in dengan Syekh Zainuddin Al-Malbari rahimahullahu taala. Kita masih pada bab salatul Jumu'ah, salat Jumat. Ya. Terakhir kita sudah membahas salah satu dari sunnah ya di hari Jumat, yaitu mandi bagi yang hendak hadir dalam pelaksanaan salat Jumat. Baik. Nah, kita masuk ke tanbih ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Tanbih. Qala syekhuna yusannu qada, bisa qadaan, bisa qada'u ya. Yusannu, kalau di ini di mana ya, di layar ini qada'u ya. Yusannu qada'u ghuslil jumu'ati kasairil aghsalil masnunati. Kalau di sini di kitab saya yang redaksinya harokatnya yusannu qada'an ghuslul jumu'ati ya. Lakul hal ini sama ya, tapi yang i'rabnya mansub itu mansub ala nazil khafid kalau ada yang pernah belajar nahwu ya. Kalau qada'u di situ naibul fa'il. Disunahkan mengqada ya mandi Jumat kasairil aghsalil masnunati, sebagaimana ya mandi-mandi yang disunahkan lainnya ya. Jadi kalau misalkan sudah lewat pelaksanaannya, maka disunahkan untuk diqada ya, karena ibadah yang muhaddad, ibadah yang waktunya itu ditentukan ya, maka ketika sudah lewat waktunya maka disunahkan untuk qada. Ibadah sunnah ya, ibadah sunnah yang waktunya itu sudah ditentukan, maka ketika lewat disunahkan untuk di qada ya. Walaupun ada beberapa yang tidak disunahkan ya. Taib. Nah, ini menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Makanya di situ dikasih keterangan qala syekhuna, berkata syekh kami itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, adapun Imam Romli mengatakan la yuqda, tidak diqada ya, walau fatat hadhil aghsalu lam tuqda. Jikalau terlewat mandi-mandi yang sunnah ini ya, maka lam tuqda, tidak diqada ya. Lalu kalau menurut pandangan Imam Ibnu Hajar ya, kapan ini lewat ya, mandi Jumat ini lewat itu kapan? Sudah dikatakan lewat dari waktunya. Nah, sebenarnya kita bahas pelaksanaan mandi Jumat itu dimulai setelah masuk waktu subuh ya, ba'da al-fajri shadiq, setelah fajar shadiq atau setelah masuk waktu subuh ya. Sampai kapan? Ila zawal, sampai masuk waktu zuhur. Ketika sudah masuk waktu zuhur berarti sudah lewat gitu ya. Sudah lewat. Maka bagi yang belum mandi di hari itu, atau sudah mandi tapi tidak ada niatan untuk ghusl Jumat, mandi Jumat ya, maka disunahkan untuk qada ya, disunahkan untuk mengqadanya setelah ya lewat waktunya ya. Nah, jadi setelah jadi wa amma ghuslul jumu'ati fa bi fawatil jumu'ah. Nah, adapun mandi Jumat ya, itu ketika sudah lewat pelaksanaan Jumat. Jadi misalnya udah salat Jumat tapi dia belum mandi juga mandi Jumat ya, maka disunahkan untuk di qada.
Wa inna ma tuliba qada'uhu, dan kenapa diminta untuk diqadha? Li'annahu idza ulima annahu yuqadha dawama ala adaihi. Nah, ini ta'lil, ya, alasan kenapa diqadha, ya. Alasan kenapa diqadha. Li'annahu idza ulima annahu yuqda, karena atau alima, bisa alima atau ulima, ya, karena jika dia tahu bahwasanya itu harus atau disunahkan untuk diqadha, dawama ala adaihi, maka dia akan continue dalam melaksanakannya, ya, continue dalam melaksanakannya. Nah, ini apa ya, dikiaskan juga ya di apa namanya, dengan beberapa masalah gitu kan, ya. Mana ma'an salatin au nasiha falyusalliha idza dzakaraha, ya. Mana ma'an salatin, nah salat di sini tidak hanya salat wajib saja, karena kan bentuknya apa, bentuknya nakirah, bukan ma'rifah. Kalau ma'rifah kan muayyan, kalau nakirah kan mubham gitu ya. Tidak ditentukan salatnya salat wajibkah atau salat sunnahkah, maka salat sunnah pun juga masuk ke hadis ini gitu. Nah, diikut sertakan ke situ ya perkara-perkara ibadah yang lain. Ya, supaya kenapa? Karena di hadis lain disebutkan la takun misla fulan, ya, janganlah seperti si fulan. Ya, karena salat, karena yusalli lail fatara kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Ya, dahulu dia qiyamul lail, lalu dia meninggalkannya gitu. Ya. Maka setiap, supaya apa tadi talilnya, supaya ya dia nggak bermudah-mudahan dalam meninggalkan perkara sunnah, ya. Ketika dia apa, ada dia lupa, ada dia lalai ketika apa melaksanakan sunnah, ya, maka hendaknya dia qadha, ya, dia qadha. Wajtanaba tafitahu, dan dia akan meninggalkan, ya, untuk akan dia menjauhi, ya, menjauhi untuk meninggalkan perkara sunnah tadi, ya. Taib. Wabukurun. Nah, sunnah yang kedua dalam ketika hari Jumat adalah wabukurun, ya, wabukurun, dan berangkat, ya, dan apa namanya, berangkat segera mungkin, ya, ke tempat pelaksanaan Jumat, ya. Nah, wa bukurun wa ma'nahu al-isra'u ilal musalla min awwalin nahar. Ya, makna bukur adalah mempercepat pergi, ya, ke musalla, ke tempat salat, ya, Jumat, min awwalin nahar, dari awal waktu siang. Ya, awalun nahar itu ya apa? Dari, ya, setelah fajar itu, setelah fajar dia langsung sholat subuh, habis itu dia langsung pergi ke musalla, ke tempat pelaksanaan sholat Jumat. Dan musalla, kenapa redaksinya musalla? Karena memang Jumat itu tidak harus dilaksanakan di masjid, ya. Yang penting dia apa namanya, fi makan mahdud minal balad, di tempat yang itu termasuk daripada balad, ya. Kita sudah panjang lebar membahas apa itu balad, apa itu qaryah, apa itu apa namanya, ya, ya, kita udah panjang lebar lah kita bahas, ya. Yang jelas balad itu adalah suatu tempat yang di situ pemukiman, ya, pemukiman, ya, suatu pemukiman. Ya, perbedaannya antara qaryah dengan balad, nah itu kita juga sudah bahas, ya. Al-Isra ilal musalla min awwalin nahar. Jadi, nah, perkara bukur ini, ya,
mempercepat untuk pergi ya ke tempat sholat Jumat. Nah ini kan ada hadisnya ya. Kalau yang di jam pertama itu nanti dia mendapatkan unta, habis itu seperti dia mengkorbankan unta. Yang di jam kedua itu seperti apa namanya sapi dan seterusnya ya, itu ada hadisnya. Makanya nanti perkara bukur ini nanti dibagi ya. Di dalam hadis itu disebutkan ada 6 jam. Ya berarti dari setelah sholat subuh atau dari setelah masuk waktu fajar ya sampai menjelang sholat Jumat atau sampai masuk waktu zawal, sampai masuk pelaksanaan sholat Jumat, itu dibagi 6 jam ya. Di riwayat yang lain dibagi 5 jam gitu ya. Dibagi 5 jam. Ada dibagi 6 jam, ada dibagi 5 jam gitu ya. Nah, di jam yang pertama nah itu orang yang datang dahulu ke tempat Jumat, maka dia seperti kurban unta gitu ya. Nah, kemarin juga sudah disinggung kalau misalkan antara mandi dengan bukur ini ya itu kontradiksi. Nah, dia kalau bukur di jam pertama misalkan dia tidak bisa mandi. Ya. Kalau dia mandi dia tidak bukur di jam pertama misalkan. Maka yang didahulukan adalah mandi gitu ya, mandi Jumat karena khilaf fi wujuh bihi, karena ada perbedaan pandangan bahwasanya mandi itu apakah wajib apa sunnah. Di mazhab Syafi'i memang sunnah, tapi ada yang mengatakan di luar mazhab Syafi'i ada yang mengatakan itu wajib. Ya, ada hadisnya. Ya, guslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ya, mandi hari Jumat itu wajib bagi yang sudah mimpi basah, ya, bagi yang sudah balik gitu. Ya. Nah, wabukurun dan disunahkan untuk menyegerakan datang ke tempat sholat Jumat. Li ghairi khatibin, ya, bagi selain khatib, karena kalau khatib ya dia disunahkan untuk diakhirkan. Ya, disunahkan untuk diakhirkan. Nah, bahkan kata Imam Syabrul Manasi itu falau bakaro la yahsulu lahu thawabut tabikir. Falau bakaro fala ya falau bakaro la yahsulu lahu thawabut tabikir. Kalau dia menyegerakan maka dia tidak mendapatkan pahala tabikir itu sendiri, karena disunahkan untuk apa? Disunahkan baginya untuk mengakhirkan menjelang pelaksanaan sholat Jumat gitu. Itu bagi si khotib. Jadi khotib itu kesunahannya bukan tabkir tapi takhir ya. Tapi takhir. Baik, ghair khatibin ilal musalla min tulu'il fajri ya. Ke ilal musalla, ke tempat salat ya. Ke tempat salat. Jadi bukan musalla dalam definisi orang Indonesia ya. Kalau musalla dalam definisi orang Indonesia itu artinya masjid ya. Masjid tapi yang tidak dipakai untuk sholat Jumat. Karena kalau definisi di di Indonesia kan membedakan antara istilah di Indonesia membedakan antara masjid dengan musola. Masjid itu untuk yang pelaksanaan sholat Jumat, musola untuk non sholat Jumat. Tapi dua-duanya itu sama-sama masjid karena sama-sama diwakafkan, gitu kan, sama-sama boleh i'tikaf di dalamnya. Sebenarnya nggak ada masalah ya, la musyahhata fil istilah, tidak ada permasalahan ketika dalam istilah, karena istilah itu kan ya secara bahasa kan istilah ya, istilahnya ittafaqo ya bersepakat gitu kan. Nah, bersepakat. Memang secara asal musola itu secara definisi bahasa musola itu tempat sholat gitu ya. Cuma kalau di Indonesia yang takil min min ismil am ila ismil khos. Jadi berpindah tuh dari musola itu kan peruntukannya untuk umum ya. Peruntukannya untuk umum, bukan hanya yang itu kan tempat sholat kan bisa di mana aja, bisa di lapangan kah, bisa di masjid kah, bisa di
apa namanya, ya bisa di jalan itu kan disebut musola juga gitu. Tapi kalau di perspektif orang Indonesia, ya musola itu adalah tempat ya sholat masjid gitu ya, masjid yang diwakafkan tapi tidak diperuntukkan untuk sholat Jumat. Itu tidak masalah karena ini namanya intiqal, ya berpindah min haqiqah lugawiyah ila haqiqah urfiyah, ya berpindah dari hakikat bahasa ke hakikat urf, ya kebiasaan. Nah, makanya kita jangan pernah mendebatkan masalah istilah karena istilah itu ya setiap daerah mungkin berbeda, ya setiap apa namanya konsentrasi dalam ilmu juga berbeda gitu kan. Sunnah dalam definisi ahlul hadis itu berbeda dengan sunnah menurut definisi fuqaha atau ahli fikih. Ya. Menurut ahli hadis sunnah adalah masadaru minan nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Ya. Yang bersumber daripada nabi baik perkataannya atau perbuatannya atau persetujuannya atau sifatnya, itu sunnah menurut definisi ahlul hadis. Tapi kalau menurut sunnah menurut definisi ahlul fiqh, ya ahli fikih, apa adalah mayusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu, yang diganjar pahala kalau dia dikerjakan dan tidak diberikan hukuman kalau ditinggalkan. Nah itu. Jadi musola di sini artinya adalah mutlak ya, tempat sholat ya dimanapun itu, baik di masjid ataupun non masjid. Dan masjid ya kalau definisi kalau kita ketemu masjid dalam fikih, di dalam kitab fikih itu bukan cuma yang tempat pelaksanaan sholat Jumat saja, tapi ya juga non sholat Jumat kayak musola di Indonesia itu juga disebut masjid. Jadi ini istilah-istilah ini perlu kita pahami dan jangan saling ini salah nih penyebutan musola dalam musola. Enggak ada yang salah ya. Enggak ada yang salah. La musyahata fil istilah itu kaidahnya seperti itu. Ya jangan mempermasalahkan masalah istilah karena istilah itu apa? Kesepakatan. Kalau udah sepakat ya, suatu kelompok sudah sepakat maka ya nggak masalah ya. Tidak jadi masalah. Kalau dalam berdebat kan, ya, dalam jadal itu ya tentu debat untuk mendapatkan ilmu ya, bukan debat hanya sekedar debat kusir saja. Nah, yang perlu disamakan persepsinya adalah ya, istilah. Ketika kita misalkan menyebutkan suatu istilah, maka harus sama dulu. Ya lawan bicaranya harus sama dulu persepsinya terkait dengan istilah tersebut. Jangan sampai berbeda persepsi sehingga ngomong kemana, nah nanti lawan bicaranya juga ngomong kemana. Itu ya salah itu ya dalam berdebat. Taib al-musalla. Ya, jadi maksud musalla di sini adalah ya mutlakul musalla. Jadi tempat sholat apapun itu, baik masjid ataupun non masjid. Min tulu'il fajri, dari setelah terbit fajar. Fajar apa? Fajar shadiq. Nah, ada takkid di sini, ada pembatas min tulu'il fajri. Jadi kalau misalkan dia datang sebelum tulu' fajr, sebelum terbitnya fajar shadiq atau sebelum masuk waktu subuh, ya. Nah, maka kata Ibnu Qasim, ya, falau ja'a qabla al-fajr lam yuthab ala ma qablahu thawabut tabkiri lil jumu'ati fi ma yawtar. Maka barang siapa ya, kalau misalkan dia datang sebelum fajar, lam yuthab alaihi atau lam yuthab ala ma qablahu, maka tidak dapat pahala sebelum waktu fajar. Jadi kalau misalkan dia sudah masuk waktu, sudah datang sebelum waktu fajar. Nah, jadi antara dia datang sebelum waktu fajar sampai sebelum fajar itu tidak dapat pahala. Nah, setelah masuk waktu fajar baru dia dapat pahala. Ya. Baru dapat pahala. Ya, jadi sebelum masuk waktu fajar dia tidak dapat pahala dulu. Ya. Baru setelah masuk waktu fajar baru dia dapat pahala. Jadi falau jaa qabla al-fajri lam yuthab ala ma qablahu thawabut. Ya. Lima jaa fil khabaris sahih, ya, berdasarkan hadis sahih, innalil ja'i. Nah, ini riwayat secara makna ya. Karena riwayat secara makna itu kan boleh, asalkan tidak
bertentangan dengan makna hadis, ya, makna hadis. Nah, lima ja'a fil khabar sahih. Nah, ini redaksinya, yang redaksi dalam kitab Fathul Muin ini riwayat berdasarkan makna ya. Innalil ja'i ba'da ihtisalihi ghuslal janabati ay ka ghusliha wa qila haqiqatan bi an yakuna jama'a ya li'annahu yusannu lailatal jumu'ati aw yaumaha fi sa'atil ula. Nah, budana. Nah, di sini ada apa namanya, ada kata-kata sisipan ya. Jadi dia menjelaskan hadis tapi juga disisipi beberapa syarah ya. Innalil ja'i ba'da ihtisalihi ghuslal janabah. Nah, bagi yang datang setelah mandi. Setelah mandi apa? Mandi janabah. Nah, aika ghusliha, yaitu seperti mandi janabah. Wakilah hakikatan biar yakuna jamaah. Nah, jadi di sini disyarah sama apa namanya? Sama musannif, sama pengarang kitab Fathul Muin, bahwa yang datang setelah mandi janabah. Nah, apakah harus mandi janabah ya supaya kita mendapatkan pahala tabikir, atau mutlak mandi apa aja gitu kan? Nah, ada dua pendapat. Yang pendapat pertama, aika ghusliha, seperti mandi janabah. Ya, jadi bagi yang mandi ya ketika hari Jumat itu pahalanya seperti pahala mandi janabah. Ya, mandi janabah kan wajib ya, otomatis pahalanya lebih tinggi daripada mandi sunnah gitu ya. Itu udah pasti, karena kan yang namanya wajib itu apa, pahalanya lebih tinggi daripada pahala sunnah. Sampai ada mungkin bukan anekdot ya, tapi ya apa namanya, ya keluasan ilmunya para fuqaha ya. Karena kan kaidahnya memang yang wajib itu pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Terkadang kita lupa gitu kan. Bahkan sampai masyarakat juga ya akhirnya ada ikhtilal fil mizan, ada apa ya, tidak keseimbangan dalam timbangan gitu kan. Bahwa yang wajib itu pahalanya lebih besar daripada sunnah. Makanya kalau misalkan ada yang mau mendapatkan pahala sunnahnya, apa soal ibadah sunnahnya seperti pahala wajib, nah hendaknya dia nazarkan. Nah, hendaknya dia nazarkan. Misalkan saya nazar salat tarawih, dia pengen salat tarawihnya ini berpahala salat wajib, maka dia nazarkan. Ya, misalkan saya nazarkan ya, saya nazar untuk salat tarawih di hari ini. Ya, ketika Ramadan misalkan ya, atau salat qiyamul lail misalkan. Nah, maka qiyamul lailnya, salat tarawihnya itu diganjar pahala wajib ya. Nah, pahalanya itu lebih besar gitu ya, pahalanya lebih besar. Nah, ini juga sama, ghusl janabah karena dia wajib, maka pahalanya lebih besar daripada ghusl sunnah ya, mandi sunnah ya. Di sini makanya ada dua pendapat. Ba'da ikhtisalihi ghusl janabah, setelah mandi janabah. Nah, apakah harus mandi janabah supaya mendapatkan pahala mandi Jumat, atau bisa mandi yang lain juga gitu, tetap dapat pahala. Nah, yang dimaksud adalah ya, atau yang mendapatkan fadilah tabikir ini apakah harus mandi janabah atau mandi Jumat itu juga bisa mendapatkan pahala tabikir. Nah, gitu. Nah, kalau di sini ada dua tafsiran, aika ghusliha, seperti mandi janabah. Jadi yang mandi apa Jumat ya, dan dia nggak mandi janabah ya, tapi mandi sunnah Jumat, lalu dia tabikir, maka dapat pahala tabikir gitu. Nah, ada yang mengatakan wakila. Nah, kila di sini kan pakai pakai sigot tamrid gitu kan, pakai isim pakai fiil mabni lil majhul gitu, yang menandakan bahwa ini pendapat lemah gitu. Nah, pendapat yang kedua, atau ya tapi ini dikatakan lemah, hakikatan bahwa yang dimaksud di situ mandinya adalah mandi janabah, bian yakuna jamaah ya, ketika dia apa jimak ya, baik jimaknya pas malamnya atau di hari Jumat tersebut ya, sebelum melaksanakan sholat Jumat, karena memang disunahkan ya, disunahkan li'annahu yusannu,
Nah, karena disunahkan li'annahu yusannu lailatal jumu'ati di malam Jumat au yaumaha atau hari tersebut bisa atau di hari Jumat tersebut ya disunahkan apa disunahkan berhubungan badan berhubungan suami istri ya suami istri ta'lilnya apa ditaskuna nafsuhu supaya dirinya itu ya, fresh ya tidak menginginkan apa namanya hal-hal yang berbau seksual gitu ya atau kafu basarihi amma yarahu ya supaya dia bisa menundukkan pandangannya ya kalau dia sudah bisa menundukkan pandangannya maka apa namanya dia bisa lebih fokus tidak disibukkan dengan perkara yang lain sehingga ketika dia masuk hari Jumat dia fokus untuk bisa beribadah gitu ya. Nah, mana yang lebih afdol apakah malam Jumat atau hari Jumat ya. Maksudnya malam Jumat berarti kan antara maghrib ke sebelum subuh. Nah, kalau hari Jumat berarti setelah subuh sampai sebelum terbenam matahari itu sebelum masuk waktu maghrib. Nah, kalau kata Al-Imam Al-Bujairimi, zahiruhum istiwa'uhuma. Zahiruhu istiwa'uhuma. Zahiruhu istiwa'uhuma. Jadi secara tekstual hadis itu sama antara malam dan malam dan harinya ya. Jadi sama pahalanya. Lakin zahirul hadis. Nah, tapi apa ya? Lebih nampak dari hadis tersebut annahu yaumuha afdal. Bahwa hari ya berhubungan suami istri itu lebih afdal ketika di hari Jumat. Jadi setelah masuk waktu fajar sampai sebelum terbenam matahari. Ya. Fisaatil ula. Nah ini redaksi secara makna ya. Nah tapi kalau redaksi secara lafaznya ya yang diriwayatkan Imam Bukhari ya. Walafzuhu ala babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubunal awwala fal awwala. Wa man igtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati thumma raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati tsaniyah ka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydatan fa idza kharaja al imamu hadratil malaikatu yasma'una dzikra. Wa fi riwayatin sahihah fa fi rabi'ati dajajatan wa fil khamisati usfuran wa fi sadisati baydatan. Ya. Di dalam pintu, di depan pintu ya, dari pintu-pintu masjid ada malaikat atau di pintu-pintu masjid itu ada malaikat yang mencatat siapa yang datang pertama, terus ya, yang dahulu, yang awal fal awal ya. Wa man igtasala yaumal jum'ah ghusl janabati. Dan siapa yang mandi ketika hari Jumat itu mandi wajib ya, mandi janabah, tsumma raha fi sa'atil ula, kemudian dia datang di jam pertama, fa ka'annama qarraba badana, maka seakan-akan dia mengkurbankan unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqaratan. Barang siapa yang pergi ya berangkat sholat Jumat ketika di jam kedua maka seakan-akan dia berkurban sapi. Yang ke jam ketiga seperti berkurban domba ya, domba yang ada tanduknya. Kemudian barang siapa yang berangkat di jam keempat maka seperti dia berkurban ayam. Dan barang siapa yang berangkat di jam kelima maka seperti berkurban telur ya. Fa idza kharajal
al-imamu hadratil malaikah yasma'una dzikra. Dan ketika imam sudah keluar, maka hadirlah para malaikat untuk mendengarkan zikir. Nah, di riwayat yang lain kan riwayat ini mengatakan 5 jam. Nah, di riwayat yang lain itu fafir rabiati dajajatan, yang di jam keempat itu ayam, wafil khamisati usfuran, dan jam kelima itu ada burung, ya, burung dara. Wafi sadisati baidah. Ya, dan di jam keenam itu telur, ya. Nah, di riwayat yang lain juga wafi rabiati battah, wafil khamisati dajajah, wafi sadisati baidah. Ya. Nah, jadi ada riwayat yang mengatakan 6 jam, ada riwayat yang mengatakan 5 jam. Ya. Fisa, kalau itu ini yang secara lafaz, ya, riwayah bil lafaz. Fisa'atil ula budana. Nah, di jam yang pertama itu seperti berkorban apa? Budana, onta. Ya. Atau badana. Ya, atau badana. Unta. Wa fi tsaniyati baqaratan. Dan di jam kedua itu seperti berkorban sapi. Wa fi tsalitsati kabsyan aqrana. Dan di jam ketiga itu seperti berkorban domba yang ada tanduknya. Wa rabi'ati dajajatan. Seperti berkorban, ya, ayam. Wal khamisati usfuran. Dan jam kelima seperti berkorban burung. Wasadisati baik dotan, seperti berkorban telur, ya. Nah, ya, sampai ada pendapat, ya, dari hadis ini, walaupun ini keluar dari konteks, ya, di berkurban apakah boleh di luar dari bahimatil an'am. Nah, kalau mazhab Syafi'i dan jumhur ulama tidak boleh keluar dari bahimatil an'am, dari unta, dari sapi, kambing, itu nggak boleh keluar dari itu berkurban. Nah, tapi ada salah satu riwayat, ya, dari salah satu sahabat mengatakan boleh berkurban di luar dari bahimatil an'am. Jadi ayam boleh, ya, karena berdasarkan hadis ini. Tapi ya tentu ini hadisnya kan ya, beda konteksnya. Kalau konteksnya berkurban ketika Idul Adha itu ada hadisnya, ada ayatnya juga, yaitu bahimatul an'am, gitu kan. Tapi kalau konteksnya adalah waktu Jumat, ya, tabkir, mempercepat hadir untuk sholat Jumat, ya, ini konteksnya hadisnya ini, ya, hadisnya ini. Jadi beda konteks, gitu. Nah, wal muradu annama bainal fajri wa khurujil khatibi yanqasimu sittatu ajza'in mutasawiyah. Nah, yang dimaksud adalah antara fajar, antara setelah masuk waktu subuh, khurujil khatibi, dan keluarnya khatib, ya, untuk berkhutbah, ya, untuk melaksanakan sholat Jumat, yanqasimu sittatu ajza', ya, dibagi 6 bagian mutasawiyah, 6 bagian yang sama. Sawaun atala al-yaum am qasura. Baik hari itu panjang, ya. Kalau misalkan musim panas mungkin lebih panjang, musim dingin lebih pendek, gitu, kan. Sawaun atala al-yaumu am qasura. Ya, kalau di Indonesia mungkin jamnya nggak terlalu signifikan perbedaan, ya. Baik hari itu panjang atau pendek, gitu, ya. Nah, itu dibagi 6 bagian. Di riwayat yang lain berarti dibagi 5 bagian, gitu kan. Dibagi 5 bagian. Kita taruhlah waktu subuh misalkan jam 4, gitu kan. Waktu zuhur misalkan jam 12, berarti kita bagi, ya. 4 sampai jam 12 itu kita bagi 6, ya. Maka jam pertama itu bisa jadi 1 jam lebih, gitu, ya. 1 jam berapa? 1 jam setengah, gitu kan. Nah, begitu 1 jam setengah, terus 1 jam setengah sampai jam 12. Kita bagi rata, gitu, ya. Kita bagi rata, bagi 6 atau enggak bagi 5. Itu yang pendapat pertama.
Nah, tapi jadi itu pendapat pertama, jadi dibagi ya, dibagi pembagiannya secara rata gitu jamnya. Tapi pendapat yang kedua itu nggak ditentukan, tadi nggak harus pembagiannya nggak seperti itu. Pembagiannya seperti apa? Nah, jadi yang lebih dahulu ya dibandingkan dengan yang setelahnya itu seperti apa? Dia kurban unta, dan setelahnya seperti kurban sapi gitu. Nah, itu pendapat yang kedua. Jadi di jam berapapun itu ya, yang duluan itu seperti berkurban apa? Berkurban sapi, dan yang setelahnya itu seperti berkurban yang pertama itu berkurban unta, yang setelahnya seperti berkurban sapi, dan seterusnya sampai dia, kalau yang terakhir banget berarti seperti dia berkurban telur gitu ya. Itu pendapat yang kedua. Ya. Nah, yang dirojihkan adalah pendapat yang pertama. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan sama-sama di jam pertama? Ya, sama-sama jam pertama. Nah, tapi kan ada yang datang duluan di jam pertama. Ada yang masih di jam pertama tapi di akhir, ya, mendekati akhir jam pertama. Apakah sama pahalanya atau berbeda? Nah, jadi semakin dahulu, semakin dia menyegerakan sholat, maka pahalanya akan semakin sempurna. Nah, berarti untanya itu akan semakin sempurna. Nah, gitu. Misalkan di jam 2 juga kan, ada jam 2 yang pertama, ada jam 2 yang terakhir, ada jam 2 yang di pertengahan. Nah, apakah sama pahalanya? Ya tidak sama, ya. Tidak sama. Jadi semakin dia duluan, maka ya seakan-akan kurban sapinya itu semakin semakin sempurna. Nah, gitu. Ya, jadi semakin lebih dulu, maka ya pahalanya akan semakin sempurna. Gitu. Jadi dibedakan, ya. Ammal imamu, nah adapun imam, fayusannu lahu ta'khiru, maka disunahkan baginya, bagi si imam itu untuk mengakhirkan ila waktil khutbati, sampai ke pelaksanaan khutbah, ya. Lilit tiba, ya. Lilit tiba berdasarkan tuntunan, ya, berdasarkan tuntunan. Makanya falau bakara la yahsulahu thawabu tabkir. Kalau dia menyegerakan, maka dia tidak dapat tuh pahala tabkirnya, pahala bukurnya nggak dapat, ya. Ta'lilnya li'annahu ahyabulahu wa a'zamu fin nufus, karena itu lebih siap bagi dirinya, ya. Kalau misalkan khotib itu disuruh duluan, maka dia tidak ada waktu apa persiapan gitu kan, tidak ada waktu persiapan untuk dia berkhutbah. Ahyab ya, atau itu lebih apa namanya mendatangkan haibah, ya, wibawa gitu kan, bagi si imam, bagi si khotibnya. Wa a'dhamu fin nufus, ya, dan di dalam apa namanya hati-hati para jamaah melihatnya lebih mendatangkan haibah atau wibawa gitu, ya. Dan ini mujarab, ya. Jadi yang namanya murid itu datangnya lebih duluan daripada guru. Guru itu terakhir, ya. Kalau guru datang duluan, muridnya datang terakhir, nah itu tidak ada rasa wibawa gitu ya di hati murid kepada sang guru. Gitu. Memang adabnya adalah murid dulu datang, baru guru datang ke terakhir gitu. Nah, itu ahyab lahu wa a'dhamu fin nufus. Kenapa dianjurkan untuk diakhirkan yang namanya khotib ini? Nah, itu karena bisa mendatangkan wibawa di dalam jiwa-jiwa para murid gitu. Para jamaah. Ya, memang dalam apa namanya? Ya, talim seperti itu, ya. Nah, kalau misalkan gurunya datang duluan gitu kan. Nah, memang secara faedah tidak signifikan gitu kan. Tidak signifikan, ya, sama-sama dapat pelajaran gitu kan, sama-sama dapat
pelajaran yang sama, baik yang duluan ataupun yang akhir. Tapi ketika ada sistem yang mewajibkan, gitu kan, mewajibkan murid datang duluan daripada guru, maka ya akan timbul dengan sendirinya ya rasa wibawa itu, ya rasa wibawa, sehingga kita melihat guru ya lebih berwibawa, lebih elegan gitu kan, daripada guru datang duluan. Gitu. Nah ini berdasarkan tajribah ya, tajribah para ulama. Jadi ada maksud dan tujuannya. Ya, itu ta'lilnya, salah satu ta'lilnya. Baik. Wa yusannu dzahabu ilal musalla fi tariqin tawil. Dan disunnahkan untuk berangkat ke musola, tempat sholat, fi tariqin tawil, melalui jalan yang panjang. Jadi berangkatnya itu fi tariqin tawil, di jalan yang panjang. Masyian bisakinatin, dengan jalan kaki secara sakinah atau ya sakinah, tenang gitu ya. Jadi jangan, tidak tergesa-gesa. Pertama berarti toriknya tawil, jalannya panjang. Jadi kalau ada jalan pendek sama jalan panjang, kalau berangkat ya berangkat memilih jalan yang panjang ya, bukan jalan yang yang pendek. Kemudian sunnah yang kedua adalah masyian ya, dengan jalan kaki, bukan dengan kendaraan. Bisa kinatin, dan juga jalannya tidak terburu-buru ya, perlahan ya, tidak terburu-buru. Ini berdasarkan hadis ya, hadis sahih yang diriwayatkan Imam Abu Dawud ya, dan Tirmidzi, Imam Nasa'i juga meriwayatkan, Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan, Imam Ahmad juga meriwayatkan ya. Man ghassala yaumal jumu'ati waqtasala wa bakara wa batakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam wastama' wa lam yalwu kana lahu bi kulli khutwati amali sunnah ajru amali sanah ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka setiap langkahnya itu seperti ya amal dalam 1 tahun ya, pahala puasanya dan pahala qiyamul lail. Taib. Bisa sana, bisa sunan. Sebentar, saya cek dulu ya, apakah sunnah apa sana ini hadisnya. Ya, oke, nanti kita cari lagi syarahnya. Ya, jadi barang siapa yang mandi di hari Jumat ya, dan dia berangkat duluan dan kemudian dia jalan ya, dan tidak menggunakan kendaraan,
dan mendekati imam dan dekat dengan imam lalu mendengarkan dan tidak bermain-main, ya maka dia setiap langkahnya itu seperti ya mendapatkan pahala amalan selama 1 tahun, ya kayaknya seperti itu, ya ajru siyamiha, maka mendapatkan pahala puasanya dan juga qiyam lailnya. Nah, taib. Jadi ketika berangkat itu sunahnya. Yang pertama, Torik towil, jalan yang panjang, kemudian masyian, ya dengan kaki, jalan kaki, bisa kinatin dan dengan tidak terburu-buru. Nah, adapun pulangnya waruju', ya, waruju'u fi tariqin akhar qasirin. Ya, jalan yang lebih pendek. Jadi kalau tadi ada 2 jalan, maka jalan yang lebih panjang itu untuk yang berangkat, nah, yang pulangnya itu di jalan yang lain yang lebih pendek. Ya, wakadha fi kulli ibadatin, ya wakadha fi kulli ibadatin, dan begitu juga di ibadah-ibadah yang lainnya, ya setiap ibadah-ibadah yang lainnya juga seperti itu. Misalkan hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, nah itu juga seperti itu, ya berangkat di jalan yang lebih pendek, yang lebih panjang, pulangnya lebih pendek di jalan yang lain, gitu ya. Ketika mengantarkan jenazah juga seperti itu, ya wa'iyadatul marid juga seperti itu, menjenguk orang sakit juga seperti itu, ya. Nah, hadisnya idza ataitumus shalah fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa 'alaikumus sakinah. Jika kalian hendak salat, ya maka jangan kalian mendatangi salat dan dalam sambil lari gitu ya, sambil terburu-buru. Wa'tuha wa 'alaikumus sakinah, dan datangilah salat dan kalian dalam keadaan tidak terburu-buru atau dalam keadaan tenang, ya. Nah, taib. Nah, sakinah tadi apa sih maksudnya? Ya bukan cuma tenang saja, ya. Ini maksudnya ya ta'anni fil masyi, ya tenang dalam jalannya itu tenang. Wal harokati, ya dalam gerakannya juga tenang. Wajitina bil abath, ya dan menjauhi perkara-perkara yang abath, ya perkara-perkara yang nggak penting, main-main gitu kan. Abath dalam perkataan, ya dalam ucapan atau dalam gerakan gitu kan. Nah, jadi gerakannya, ucapannya, hatinya itu juga tidak lalai gitu ya, tidak main-main gitu ya. Hatinya zikir, lisannya zikir, ya. Nah, tangannya, gerakannya juga ya gerakan zikir gitu ya. Wa husnil hay'ah, ya, dan bagus gitu ya, penampilannya bagus gitu. Ghaddul basar, dia menundukkan pandangan. Khafdus sawt, ya merendahkan suara. Wa adamul iltifat, tidak lirik kanan lirik kiri gitu ya. Nah, itu juga wa yutlabu dzalika aidan liraqibi ala dabbati. Nah, kalau misalkan dia pakai kendaraan, ya itu juga perkara-perkara tadi juga disunahkan gitu ya, dengan sakinah tadi juga disunahkan. Ya tadi hatinya, perkataannya, perbuatannya, ya, itu pandangannya, suaranya, ya, lirikannya itu semua juga diperhatikan. Masuk semua bagi yang apa berangkat dengan kendaraan, ya. Nah, pulangnya ya tadi ya, pulangnya di jalan yang lebih pendek ya. Wa yukrahu adun ilaiha. Wa yukrahu adun ilaiha, dan dimakruhkan lari, ya adun, lari untuk salat kasairil ibadat. Semua ibadah juga dimakruhkan kalau misalkan sambil lari, ya. Lari untuk mengejar ibadah. Lalu bagaimana dengan ayat idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah? Maka itu redaksinya fas'au. Sa'a yas'a itu kan maknanya lari gitu.
Nah, tapi dijawab sa'ayas bukan hanya maknanya lari. Ya, memang secara asal maknanya lari, tapi juga bisa dimaknai masyayamsu. Ya, berjalan juga bisa dimaknai berjalan. Ya. Wa yukrahu adun ilaiha, dan makruh untuk lari ya, mendatangi sholat kasairil ibadah seperti ibadah yang lain. Illa lidhiqi waqtin, kecuali waktunya sempit ya. Kalau kita nggak lari, nanti pelaksanaan Jumatnya selesai. Atau misalkan ibadah yang lain, kalau misalkan kita nggak lari ya, kalau misalkan kita nggak lari, nanti waktunya keluar, habis waktunya. Nah, itu berarti perlu kita untuk wajib ya. Fayajib, kalau misalkan waktunya sempit maka wajib. Nah, apalagi sholat Jumat ini kan kita kayaknya nggak ada pelaksanaan Jumat lain kecuali di masjid itu. Nah, wah udah waktunya sudah sempit nih. Kalau kita nggak sampai ke situ, nanti kita nggak dapat sholat Jumat, karena kan sholat Jumat harus berjamaah. Beda sama sholat yang lain, kalau sholat yang lainnya bisa ya kita sholat sendiri. Tapi kalau ini ya ini enggak. Dia kalau misalkan dia nggak lari, dia hilang Jumat. Ya, dia nggak bisa Jumat. Ya, maka fayajib, maka wajib untuk lari. Ya. Nah, kalau sholat yang lainnya, nah dia tetap disunahkan untuk sakinah, untuk tenang, ya, walaupun tidak mendapatkan sholat jamaah, tapi belum keluar waktu, ya, belum keluar waktu. Kalau sholat yang lainnya tuh, ya, sholat zuhur, sholat asar, sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib, nah itu walaupun kehilangan takbiratul ihram, walaupun kehilangan jamaah, tetap kita ya disunahkan untuk sakinah, ya, tetap disunahkan untuk sakinah. Nah, sedangkan kalau sholat Jumat, dia kan karena disyaratkan untuk jamaah, maka ketika kalau misalkan kita nggak dapat jamaah ini, maka nggak ada jamaah yang lain, maka kita wajib untuk lari. Ketika misalkan diprediksi kalau kita jalan itu tidak dapat jamaah. Karena bedanya antara sholat Jumat dengan sholat yang lainnya adalah sholat Jumat itu wajib dengan jamaah, sholat yang lainnya itu tidak wajib. Ya. Idza lam yudrikha illa bihi, kalau misalkan dia tidak dapat jamaah Jumat kecuali dengan lari. Ya. Baik, itu kita cukupkan ya. Sebelum kita tutup, kalau misalkan ada yang ingin bertanya, apapun. Iya. Bagaimana? Cukup ya? Musola itu bisa disamakan dengan masjid, Ustaz ya. Artinya bisa digunakan untuk iktikaf di Indonesia. Iya, bisa, asalkan syaratnya diwakafkan. Oh, gitu. Ya, nanti syarat di iktikaf itu ada pembahasan sendiri, syaratnya adalah diwakafkan. Ya, makanya bahkan bukan cuma di masjid saja, ya. Ketika kita misalkan mewakafkan, kalau di mazhab Syafi'i itu kan boleh mewakafkan bangunan atas tidak dengan tanahnya, ya. Kita boleh mewakafkan bangunan atasnya tidak dengan tanahnya, itu kan boleh di mazhab Syafi'i. Maka ketika bangunan atasnya kita wakafkan untuk masjid, gitu, misalkan ada satu ruangan kita wakafkan, diwakaf untuk sholat gitu ya. Nah, maka itu sudah diberlakukan hukum masjid gitu. Walaupun tanahnya bukan tanah wakaf gitu, itu diperbolehkan asalkan netap gitu ya, asalkan bangunannya netap, tidak pindah-pindah gitu. Bahkan karpet pun juga bisa, karpet diwakafkan, maka kita bisa itikaf di atas karpet itu, asalkan karpetnya netap, tidak pindah-pindah. Caranya gimana biar netap? Nah, disebutkan gitu, di tasmir atau dipaku gitu biar netap karpetnya. Nah, jadi bisa musola itu di itikaf, dijadikan tempat itikaf ya, bahkan diberlakukan hukum masjid di situ. Syaratnya adalah wakaf ya, syaratnya adalah wakaf. Maka musola atau masjid-masjid yang ada di misalkan di mall atau ada di ya di tempat di fasum lah, di fasilitas umum ya, itu semua
ya bisa diberlakukan hukum masjid kalau misalkan diwakafkan. Nah, kalau tidak diwakafkan hanya sekedar dipersilahkan saja itu tidak berlaku hukum masjid. Jadi tidak boleh apa tidak bukan tidak boleh tidak dapat pahala tahiyatul masjid di situ gitu ya. Karena tidak berlaku hukum masjid. Ketika itikaf juga nggak bisa itikaf di situ karena ya tidak berlaku hukum masjid. Kalau hanya dipersilahkan saja, tapi kalau sudah diwakafkan ya ini wakaf untuk masjid maka atau wakaf untuk ya sholat ya maka ini sudah diberlakukan hukum masjid gitu Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. tafadhol yang lainnya kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Syukron Ustaz izin bertanya. Masalah misalkan ada perempuan yang haid itu bagaimana hukum daripada membaca Al-Qur'annya, apakah berpahala atau tidak Ustaz? Syukron Ustaz. Kalau misalkan berpahala apakah boleh memegang mushaf? Syukron Ustaz. Iya. Afwan. Jadi membaca Al-Qur'an ya untuk haid kalau misalkan niatnya adalah membaca Al-Qur'an. Jadi di mazhab Syafi'i itu apa ya? Membaca Al-Qur'an itu dibedakan antara qiraah membaca niat dengan niat membaca Al-Qur'an dan dengan niatan zikir. Karena kan Al-Qur'an itu bisa fungsinya zikir, ada cerita juga di situ, ada mau'izah juga di situ, ada yang banyak lah ya konteksnya. Nah, kalau niatannya adalah membaca Al-Qur'an, maka itu haram ya tidak mendapatkan pahala bahkan dosa kalau untuk haid ya untuk orang haid. Nah, kalau niatnya itu bukan membaca Al-Quran tapi zikir, tapi membaca apa namanya cerita, tapi apa ingin tadabbur gitu kan, tadabbur untuk segala macamnya, bukan pokoknya niatan selain membaca Al-Quran, maka itu mendapatkan pahala ya, bisa mendapatkan pahala. Itu haid ya, haid dalam mazhab Syafi'i. Nah, adapun menyentuh mushaf, nah di dalam mazhab Syafi'i juga disyaratkan untuk dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun ya, berdasarkan dalil itu la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci ya, dalam keadaan suci. Nah, baik ya, suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, makanya orang haid itu haram untuk menyentuh mushaf. Tapi ada beberapa pengecualian ya di dalam kitab Syafi'iyah sebutkan bahwa kalau misalkan mushaf atau yang mushaf tersebut itu bercampur di dalamnya dengan tafsir ya, di dalamnya itu ada tafsir ya, atau ada tulisan lain ya selain daripada tulisan Al-Qur'an itu, maka dilihat apakah tulisan selain Al-Qur'an itu lebih banyak daripada Al-Qur'annya atau lebih sedikit. Nah, kalau lebih sedikit itu tidak boleh, makanya hukumnya sama seperti mushaf ya. Tapi kalau tulisannya lebih banyak ya, lebih banyak, maka itu diperbolehkan. Nah, kalau istiwa kalau sama ya itu nggak boleh gitu. Jadi harus lebih banyak tulisan yang Al-Qur'annya dibandingkan dengan Al-Qur'an. Nah, terjemah juga seperti itu, nanti terjemahnya kan masuk dengan tafsir sama gitu. Terjemah dengan tafsir itu kan sama. Nah, kalau terjemahnya Quran terjemah harus dihitung juga ya. Kalau lebih banyak kemungkinan sih lebih banyak sih, kemungkinan karena bisa jadi kan satu kata di dalam Al-Qur'an itu diterjemahkan dengan mungkin 2 atau 3 kata gitu ya. Karena kan nggak ada padanan yang close banget gitu ya di Al-Quran dengan padanan di kata bahasa Indonesia itu kemungkinan jarang banget gitu ya. Yang mungkin ada tapi nggak apa namanya nggak banyak gitu ya. Ya. Sehingga kemungkinan apa namanya kata yang Indonesianya kata terjemahan itu lebih banyak daripada Al-Quran itu sendiri. Tapi ini saya belum tahu ya karena belum pernah meneliti gitu.
tapi kemungkinan lebih banyak. Gitu. Makanya kalau misalkan itu lebih banyak terjemahnya lebih daripada Al-Qur'an ya, maka itu diperbolehkan. Nah, jadi kalau tadi dia ada orang haid, dia pengen murojaah gitu ya, maka niatkannya dengan niatan zikir atau niatan yang lain, bukan niatan membaca Al-Qur'an. Habis itu kalau dia tetap ingin menyentuh mushaf, maka ya dia menyentuh bukan yang terjemah ya, tetapi dengan cara dia yakin bahwasanya terjemahannya itu lebih banyak daripada Al-Qur'an itu sendiri ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Kalau misalkan menyentuh tapi pakai sarung tangan gitu termasuk menyentuh atau tidak Ustaz? Eh, tapi dia hamil. Dia apa namanya tidak menyentuh tapi dia hamil. Kalau dia menyentuh saja apa namanya dengan ya itu tidak menyentuh. Cuma dia apa kalau dia sampai memegang itu namanya hamil, membawa. Nah, itu juga haram gitu. Ya. Paham ya? Kalau hanya menyentuh saja oke nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sampai dipegang ya, sampai dia membawa nah itu masuk. Bahkan kalau di mazhab Syafi'i itu lebih asyadu hormatan, lebih haram ya. Asyadu hormatan daripada sekedar menyentuh. Allahu a'lam. Syukran Ustaz. Ya, Pak. Ada lagi? Sudah ya mungkin kemungkinan karena sudah masuk jam 6.30. Baik. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Ya juga kalau ada salah-salah kata dan juga ada maklumat yang mungkin salah disampaikan, mohon maaf ya. Kurang lebihnya maaf. Kita tutup membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.